Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman para pejuang BUMN. Kali ini Wanang akan berbagi bedah soal tes BUMN Pertamina 2021 yang dilaksanakan beberapa hari yang lewat. Nah, pada saat itu Wanang mendampingi teman saya yang sedang tes. Jadi Wanang fotoin soalnya. Nah, jadi kali ini pengen Wanang berbagi buat teman-teman yang di lain waktu nanti pengen ikut seleksi BUMN. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nah, dari tes BUMN ini terdapat 13 kategori tes. Di video yang tahap pertama ini Wana akan bedah untuk 5 soal, 5 paket atau 5 bagian tesnya. Untuk yang dari 6 dan seterusnya akan Wana buat di video yang selanjutnya ya. Oke, silakan teman-teman. Terlebih dahulu jangan lupa untuk subscribe channel Wanang, jangan lupa untuk klik loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pertama kali mendapatkan informasi ketika Wanang update video yang terbaru ya. Oke, untuk tipe soal yang pertama, teman-teman. Untuk yang bagian pertama, petunjuk pengerjaan soalnya yaitu menghitung jumlah pasangan huruf yang tidak sama. Nah, ini contoh soalnya. Ini ada soal seperti ini ya, gambarannya. Ada huruf besar, ada huruf kecil, dan kita mencari jumlah pasangan yang tidak sama, yang tidak mirip dengan yang di bawah dengan di atas. Kalau kita lihat di sini, yang tidak sama itu kalau A besar, A kecil sama ya, sama-sama huruf A. C besar, C kecil sama-sama huruf C. Tapi ini D dan ini E, ini D, ini beda huruf. Maka jumlah pasangan huruf yang tidak sama itu ada satu ya. Berarti itu jawabannya. Nah, gimana soal yang asli kemarin? Nah, ini teman-teman soal yang aslinya kemarin. Nah, ini huruf K beda, ini G, ini C, ini W, ini Y, ini P, ini I. Berarti total pasangan yang tidak sama itu ada sini 0, 1, 2, 3, 4. Maka jawaban tepat adalah 4. Ini soalnya subtes yang pertama ya. Oke, pahami teman-teman, masih gampang ya. Oke, ini secepat mungkin ya mengerjakannya dengan waktu 2 menit 28 detik salah ya, ini durasinya. Kita mengerjakan soal ini sebanyak mungkin, jadi cepet-cepetan gitu ya. Oke, yang selanjutnya subtes yang kedua, petunjuk pekerjaannya yaitu menentukan huruf yang memiliki selisih paling dekat dengan huruf yang ada di tengah. Maksudnya gimana? Ini kita mencari selisih huruf yang di kiri kanan ini dengan yang huruf di tengah. Mana yang paling dekat selisihnya? Jadi D dengan G selisihnya berapa, dengan G dan L itu selisihnya berapa. Jadi di antara D dan L ini mana yang paling dekat dengan G. Nah, jadi kalau cara pengerjaannya, D dengan G itu selisihnya ada setelah D, E sama F. Berikutnya G ya, berarti ada selisih dua huruf. Kemudian G dengan L itu ada selisih G, H, pertama H, I, G. Berarti ada 3 huruf yang dilewati. Maka yang paling dekat dengan G itu adalah huruf D. Ya. Nah, untuk agar lebih cepat teman-teman, ini trik pengerjaannya. Teman-teman pertama buatkan terlebih dahulu abjad A sampai Z supaya teman-teman lebih cepat ya mengerjakannya ketimbang kalau kita harus memikirkan ya, menghitung pakai jari gitu kan. Terus sudah D, E, F baru G. Nah, tapi kalau kita menggunakan trik seperti ini, jadi kita tinggal lihat mana yang tinggal huruf selisihnya saya. Oh, D, E, D, G 2. G dengan G ada G dengan L. Berarti kan ada 4. H, I, J, K. Nah, berarti yang paling dekat adalah D. Cepat jadi pengerjaannya. Itu yang dilakukan saya terhadap teman-teman saya yang tes itu ya, yang saya sarankan. Gimana soal aslinya? Nah, ini soal aslinya. B, E, I. Yang paling dekat dengan E adalah B. M, R, V.
Antara yang dekat dengan R itu apakah M atau V? Jawabannya adalah V. Kenapa? Kalau M, sesudah M, N, O, P, Q. Ada 4 huruf. N, setelah M ada N, O, P, Q. Kalau setelah R dengan V, R, S, T, U. V. Nah, berarti dia ada 3 huruf. Maka paling dekat itu adalah huruf V. Tuh, ya. Pahami teman-teman? Ini sama. Durasi waktunya kalau nggak salah ini berapa menit? 2 menit ya. 28 detik dengan mengerjakan sebanyak mungkin soalnya. Ya. Oke. Petunjuk yang ketiga, pengerjaan yang subtes yang ketiga, menentukan angka yang memiliki selisih paling dekat dengan angka yang di tengah. Gimana soalnya? Seperti ini. Nah, ini ada 2 dikolaborasi dengan angka dan huruf. A, B, C ini adalah untuk pilihan jawaban nanti ya. Jadi kita abaikan saja A, B, C ini untuk digunakan untuk memilih jawabannya, atau A, atau B, atau C gitu ya. Nah, sekarang kita di antara ketiga angka ini ada angka 5, ada angka 9, ada angka 13. Dari ketiga angka ini, angka yang di tengah-tengah, angka berapa? Ini bukan tengah-tengah dalam artian di tengah-tengah sini ya, tapi tengah-tengah dalam artian itu setelah antara 5, 9, dan 13, angka yang di tengah-tengah itu adalah angka 9. Nah, itu maksudnya ya. Angka 9 ini maksud. Angka 9, selisih angka 9 dengan 5 berapa? Angka 9 ini lebih dekat ke 5 atau lebih dekat ke 13. Maka kita sama seperti part kedua tadi pengerjaannya. Kita melihat selisihnya. 5 dengan 9 itu selisihnya 4. Sedangkan 9 ke 13 itu selisihnya 5. Jadi yang paling dekat dengan 9 itu adalah 5. Maka jawabannya adalah A. Tuh. Nah, ini pekerjaannya. Jadi selisihnya yang paling dekat itu adalah ke 5. Maka jawabannya adalah A. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman ke bagian yang keempat. Nah, ini soal aslinya ya. Soal aslinya 7, 1, 3. Maka yang paling dekat dengan 3, nah bukan 1 ya. Tengah-tengahnya bukan 1, tapi 3. Antara 1, 3, dan 7 yang paling tengah-tengah itu, yang tengah-tengah adalah huruf 3, angka 3. Nah, maka angka 3 ini lebih dekat ke 1 atau lebih dekat ke 7. Maka jawabannya yang tepat adalah B. Maka 3 itu lebih dekat ke 1. Ya, hanya selisihnya angka 2. Tapi kalau 3 ke 4 selisih angka yang dilewati adalah angka 4 dan 5 dan 6. Ada 3 angka yang dilewati ya. Oke, lanjut. Nah, untuk petunjuk yang keempat, teman-teman, ini mengambil kesimpulan di bagian analogis ya. Bukan analogis, logis, mengambil kesimpulan dari frase atau kalimat berikut ya. Contoh, Dodi lebih ganteng dari Angga. Herdi lebih ganteng dari Dodi. Ya, siapa yang paling ganteng? Maka jawaban yang tepat itu adalah Herdi. Gimana cara pengerjaannya? Kalau teman-teman belum terbiasa menjawab soal ini dengan cara berpikir langsung di luar kepala gitu ya, maka teman-teman harus membuat pola seperti ini. Ini Dodi itu lebih ganteng. Maksudnya ganteng lebih di sisi kanan. Ini ganteng, ini jelek berarti ya. Maka kalau Dodi lebih ganteng, Dodi di sebelah kanan. Dodi lebih ganteng dari Angga. Nah, ini ya. Ini lebih ini ya. Ganteng. Sedangkan Herdi itu lebih ganteng dari Dodi. Maka Herdi di sebelah kanan Dodi, karena Herdi lebih ganteng. Nih. Nah, di sini dapat disimpulkan bahwa Herdi yang paling ganteng. Yang paling jelek itu adalah Angga. Pahami teman-teman? Jadi jawabannya adalah Herdi. Nah, ini secepat mungkin kita mengerjakannya. Ya, ini soal yang asli subtesnya. Tony lebih dingin daripada Yudi. Dodi lebih dingin daripada Tony. Siapa yang terdingin? Berarti jawabannya adalah Tony lebih dingin dari Yudi. Maka dingin di sebelah kiri. Dodi lebih dingin dari Yudi. Tony lebih dingin daripada Yudi. Dodi lebih dingin daripada Tony. Maka yang paling dingin itu adalah Dodi. Maka jawabannya ini ya. Oke, satu lagi.
Ana lebih kuat daripada Ani. Kuat di sebelah kiri. Kita gunakan kuat di sebelah kiri. Yang lemah di sebelah kanan, berarti Ana di sebelah kiri. Ana, ini Ani. Dan Ana lebih lemah daripada Ita. Kalau lebih lemah berarti kan di sebelah kanan. Maka Ita itu lebih kuat daripada Ana, gitu kan? Maka Ita di sebelah kiri. Nah, di sini. Ya. Maka siapa yang paling lemah? Maka yang paling lemah itu adalah Ani, bukan Ana. Ini salah klik ya, bukan ini jawabannya. Maka yang paling lemah itu adalah Ana. Yang paling kuat itu adalah Ita. Paham ya teman-teman? Paham ya? Oke, kita lanjut ke part yang kelima. Menentukan huruf yang sama dengan cara dirotasi 90 derajat, 180 derajat, atau 270 derajat dengan cara seperti itu ya. Cari huruf yang sama. Antara huruf ini contoh, antara huruf atas dengan yang di bawah, yang mana yang sama? Dengan cara kita melihatnya dengan cara dirotasi ya. Rotasi ke kiri, ke kanan, atau 180 derajat. Nah, teman-teman kalau kita lihat di sini, G dengan G yang ini itu sama apa enggak? Sama ya. Kalau ini kita putar ke kanan, maka bentuknya sama dengan ini. Sama ya. Ini sama. Berarti ini juga sama nih. Kalau kita putar ke kanan, sama. Ini beda. Sama juga ya. Ini diputar ke sini, maka jadi bentuknya sama dengan yang di atas. Maka jawabannya untuk soal seperti ini adalah 3. Nah, ini sama teman-teman, durasi waktu. Ada waktu tertentu, tapi kita harus mengerjakan sebanyak mungkin ya. Nah, ini contoh. Ini bukan contoh, ini soal asli kemarin. R yang di sini dengan yang di atas dengan yang di bawah, apakah sama? Beda. Ya, kalau ini diputar, ini juga diputar, nggak sama dia bentuknya. Beda. Karena dia cermin. Ya. Ini sama nggak nih? Kalau kita putar, ini putar ke kiri, maka bentuknya sama dengan R. Berarti sama ya, 1 berarti. Nah, ini R yang ketiga, kalau kita lihat dengan yang di atas sama nggak? Beda. Ini R-nya ke kiri, ini R-nya ke kanan. Tidak sama. Jadi jawaban yang tepat untuk soal seperti ini adalah 1, hanya 1 saja yang sama. Nah, ini secepat-cepatnya teman-teman, dengan durasi waktu singkat mengerjakan soal ini yang sebanyak-banyaknya gitu ya. Nah, teman-teman, sampai di sini dulu untuk bagian pertama dari pembahasan bedah soal seleksi BUMN Pertamina 2021. Untuk yang part selanjutnya silahkan teman-teman request ya, atau nanti saya akan buatkan lagi di video selanjutnya. Jangan lupa teman-teman silahkan subscribe dan jangan lupa klik lonceng ya, supaya teman-teman menjadi yang pertama melihat video yang saya upload yang selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.